Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat, terus dipermudah segala urusan, serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika di hari Jumat ini, di tanggal 25 Februari 2022. Dan terlihat di sini hasil pengaspalan pada jalan provinsi yang dilakukan tadi malam untuk sisi sebelah kiri sampai menuju ke arah depan gerbang atau blue gate dari kawasan PPIV di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan progres pada tribun maupun grandstand setelah dilakukan lembur semalam, jadi sudah mulai terlihat lebih banyak sekali untuk rangka bangku atau rangka bagi single seat yang akan diinstal atau terpasang nanti di bagian zona J yang berada di sebelah barat tikungannya ke-16 ini. Masih tersisa sekitar 3-4 layer pada section 1 pada zona J. Kemudian pada section 2 untuk tribun atau grandstand di sini masih belum memulai dari pemasangan rangka bangku single seatnya. Dan pengerjaan yang lain kalau kita perhatikan di hari ini sudah mulai kegiatan dari pengikisan pada aspal ya, tapi untuk beberapa titik masih menuju ke arah tikungan yang ke-5 masih dilakukan pengambilan data untuk ketebalan seperti apa yang akan dilakukan aspal ulang atau resurface pada track lane. Dan di zona K kita berada sekarang untuk grandstand zona K sudah terlihat kesiapan seperti ini, namun rangka bangku untuk zona K belum datang di lokasi sini ya, untuk segera dirangkai atau dipasang sehingga single seat bisa langsung diletakkan atau diinstal. Di video sebelumnya kita sudah melihat sama-sama bagaimana pengambilan data yang dilakukan pada track. Jadi kemungkinan akan dilakukan pengikisan mulai dari tikungan yang ke-16 atau resurfacing pada tikungan yang ke-16 menuju ke tikungan yang ke-5. Dan sisi kanan pada grandstand premier untuk zona A di sini sudah terlihat makin signifikan. Tinggal satu section belum terselesaikan ya, baik itu pemasangan pada rangka bangku dan juga pemasangan untuk single seatnya. Namun sudah nampak jelas di sini seperti apa dan tersisa pun seperti apa. Dan pada track lane sendiri, di track lurus kita berada sekarang melihat ke arah pedok yang sudah tidak perlu lagi di fix bagian apanya, hanya menuntaskan bagian atap atau semacam kanopi di sini, bentangannya sampai menuju ke 200-an meter dari sisi race control sampai ke bagian dari garasi yang paling ujung atau yang paling timur kita bilang. Ya, sungguh pemandangan yang benar-benar enak dipandang ya, walaupun belum tuntasnya grandstand yang sudah terpasang pada premier kelas di depan kita ini, tapi sudah bisa kita lihat sama-sama seperti apa. Dan juga pengerjaan pada zona B yang berada di sisi kanan terus diselesaikan. Kemudian juga pada grandstandnya VIP di VIP Village maksudnya sudah mulai penataan pada sisi luar untuk rangka tempat duduk menontonnya. Ya, sudah seringkali kita kupas dan bahas semua fitur yang akan didapatkan bagi para sultan yang menonton di bagian VIP Village ini. Sudah terinstall juga sejumlah unit dari air condition ya atau AC di depan kita. Jadi tinggal melakukan finishing bagian dari interior sendiri. Ya, masih melakukan finishing di bagian interior.
merapikan atau menyiapkan beberapa dinding-dinding sekat untuk masing-masing ruangan yang akan terbagi pada bangunan dari VIP Village di sini, teman-teman. Nantinya kapan-kapan kita akan coba meninjau ke area di dalam jikalau dirasa sudah siap, dan kita akan membagikan ke kalian seperti apa suasana di dalam kalau sudah jadi. Karena kalau saat ini kita masuk atau gerbek ke dalam itu sedikit mengganggu para pekerja atau mengganggu konsentrasi fokusnya para pekerja menuntaskannya. Oke, di tikungan pertama sudah terlihat di sisi kanan persiapan terus dilakukan unboxing pada logistik di sini berupa bangku atau berupa kursi tempat duduk dan sejumlah pipa maupun perangkat-perangkat kerangka juga belum datang ya untuk konstruksi besi maupun rangka bangku yang akan dipasangkan di sini. Ya, di zona tengah bagian dalam masih terlihat untuk pengerjaan pada infrastruktur badan jalan yang mana akan diakses nanti bagi para penonton pemegang tiket di dalam sini, terutama pemegang tiket yang standar kita bilang masuk melalui tunnel 1, kemudian duduk di zona B, kemudian zona C dan zona D di sini. Ini zona D yang di depan kita. Jadi akan masuk melalui tunnel 1 dan menggunakan shuttle bus gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, di sini untuk pengambilan data terakhir kalau kita perhatikan ya, di bawah sini di tikungan yang ke-4 menuju tikungan ke-5, pengambilan data yang terakhir bagi para pekerja untuk persiapan dari pengikisan ataupun pengaspalan ulang pada trek sampai menuju ke tikungan yang ke-5 ini. Dan terus kita pantau di sisi luar dari trek tikungan yang ke-5 ya menuju tikungan yang ke-6 bahkan sampai tikungan ke-7, pengerjaan pada zona parkir. Dan nanti untuk GP di tahun-tahun berikutnya ya, sembari melakukan pembenahan maka tribun juga akan dilakukan penambahan tribun mulai dari pojok sini ya, dari tikungan yang ke-5 terus nanti akan membentang sampai menuju ke tunnel 2 ya, sebelah kiri dari tikungan yang ke-8 kita bilang. Kemudian di sini infrastruktur luar sebagai area parkir maupun camping glamping juga akan disiapkan sedemikian rupa untuk para penonton yang sekiranya berminat untuk tidur di dalam tenda atau bersama teman-teman semua yang akan hadir nanti. Dan di sini terpantau untuk area tribun atau area grandstand pada zona F yang ada di sini. Pengerjaan pada perkerasan bagian dasar sebelum pembetonan terus diselesaikan, dan jalur akses masuk naik menuju ke Bukit 360 juga terus diselesaikan infrastruktur perkerasan badan jalan, dan nantinya akan dilakukan pembetonan ataupun pengaspalan. Kita akan pantau bersama ya teman-teman. Ya, kemarin kita coba melihat lebih dekat untuk konstruksi dari grandstand yang ada di Bukit 360 di sini ya. Jadi buat teman-teman yang pemegang tiket nonton, nah ini grandstand yang ada di 360 ini bukanlah grandstand untuk tiket menonton ya, tapi ini grandstand untuk yang benar-benar VIP ya, baik itu Pak Presiden, kemudian para menteri atau pejabat-pejabat. Nah, buat kalian yang sudah memegang tiket tentunya menonton atau duduk di grandstand yang sudah kalian pilih mulai dari zona A sampai zona K yang berada di setiap tikungan atau di pinggir trek. Dan sudah kita bahas kemarin untuk lokasi zona-zona tersebut, zona grandstand tersebut bersama dengan visual yang sekiranya bisa didapat dari masing-masing grandstand. Oke, di tikungan ke-11 kita melintas sekarang. Terlihat sudah hampir tuntas pada alas beton atau alas grandstand yang diletakkan di tikungan yang ke-12 ini ya. Tinggal menunggu beberapa material seperti yang kita pernah kupas. Kalau material atau logistik bagi grandstand sedikit agak telat karena jumlahnya yang banyak,
dan juga datangnya bukan dari satu tempat, tapi sumbernya dari 3 negara, yaitu Jepang, Prancis, dan juga sisanya dari Cina ya, atau impor dari negara tetangga kita bilang. Ya, begitu juga dengan progres pada area grandstand di tikungan yang ke-13 atau tikungan yang ke-14 yang berada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 ini. Dan alhamdulillah ya, cuaca yang sangat begitu cerah ya, begitu terang, begitu seperti ini ya, langit biru dan pemandangan yang bisa kita lihat sangat-sangat jelas, sehingga sangat membantu para pekerja untuk menuntaskan sejumlah titik yang krusial ya pada trek sendiri ya, ataupun pada fasilitas-fasilitas penunjang yang siap memberikan kesan yang sangat-sangat bagus pada Mandalika Circuit. Ya, terdengar udah panggilan dari bandara lagi ya untuk melakukan landing atau membawa balik bagaimana kamera udara yang kita terbangkan pada saat ini. Oke, sudah tidak terasa kalau satu lap putaran sudah kita lakukan pada main track atau track utama. Jadi sekarang kita ngajak kalian untuk melihat suasana di sisi belakang pedok, terutama pembenahan atau improvisasi dari fasilitas yang disediakan. Dan di sini sejumlah modular building yang diganti model atapnya ya, yang kemarin seperti apa sudah kita lihat, dan sekarang ditata kembali supaya lebih memberikan kesan yang berbeda, baik itu di saat PSBK ataupun di saat pramusim kemarin, dan juga di saat MotoGP yang akan kita selenggarakan insya Allah di Maret nanti, 18 sampai 20 Maret. Kemudian persiapan yang lain selain area parkir untuk shuttle bus drop off yang nantinya berlokasi di sini, kemudian parkir VIP Village khusus yang akan ada di sini, lalu juga area parkir yang berada di sebelah timur ini ya, nanti parkir umum untuk VIP juga ya di sini. Kita akan update terus sama-sama. Dan untuk akses di jalan provinsi juga sudah menunjukkan hasil yang lebih baik dari hari ke hari, karena pengerjaannya 24 jam untuk dituntaskan. Jadi nanti pengerjaan untuk pengaspalan ulang atau resurfacing juga akan dilakukan selama 24 jam agar bisa tuntas dan cukup waktu, yang mana ditargetkan kalau trek di aspal ulang bisa tuntas paling tidak di tanggal 10 Maret 2022 ini, karena akan segera dilakukan homologasi lagi dan siap menggelar balapan yang sudah bisa terhitung harinya. Kurang lebihnya ya, mungkin ini saja dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.